pelayanan pujian penyembahan harus hidup di dalam 3 pilar. Apa tuh? Pilar yang pertama adalah Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 23. Ya. Bahwa Tuhan mau kita semua menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya kita semua menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Jadi semua diundang untuk ikut SPBI. Masuk akal. Ayo daftar. Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi Dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Oke, menarik ya kalau dilihat tadi Tony bilang praise and worship nggak harus pinter nyanyi. Nggak harus pinter nyanyi. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Ibaratnya denger lagu rohani aja tapi hati kita terpusat sama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Udah gitu? Iya. Berarti sebetulnya nggak ada syarat khusus untuk Nggak ada jadi syarat seorang khusus. praise and worship. Orang mau muji Tuhan dan menyembah Tuhan gak ada syarat khusus. Tetapi kalau ada teman-teman yang terpanggil secara khusus nih mau melayani di bidang pujian penyembahan, Ya. menjadi worship leader, menjadi singers, menjadi keyboardist, nah Ya. boleh. Itu beda Nah, kalau lagi. kayak gitu ada lagi syaratnya. I see. Ada syaratnya dong. Oke, pasti. Harus ikut yang namanya pembinaan, harus ikut yang namanya workshop, ada sekolah SPBI, promosi nih ya. Boleh nggak apa-apa ya? Boleh aja Boleh dong. Boleh ya. silakan promosi Iya, lah. karena BPK, PKKKJ itu punya yang namanya SPBI. Bukan SPBU ya bro. SPBI. Baru mau ngomong Iya. SPBU. Bukan ya, SPBI itu adalah Sekolah Pujian Bina Insani. Di dalam Sekolah Pujian Bina Insani ini kita sama-sama belajar bagaimana menjadi seorang yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan di bidang pujian dan penyembahan. Oke. Ya. Nah, seringkali banyak orang bilang begini, masa sih mau memuji Tuhan aja harus ikut sekolah dulu? Kenapa sih mau memuji Tuhan aja harus belajar dulu lama-lama? Yang penting kan dari hati. Betul sih, dari hati. Ya. Oke. Sebenarnya dalam kesempatan ini saya mau bilang sesuatu yang mungkin jarang saya ceritakan di tempat lain ya. Bahkan di SPBI juga jarang saya bilang. Serius. Tak benar, serius. Jadi gini sebenarnya ya Bapak Ibu semua ya. Kenapa sih orang itu harus mau belajar dulu menjadi seorang worship leader? Karena ada ceritanya. Yosua, tahu Yosua nggak? Tahu. Yosua itu adalah yang membawa bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dan masuk ke tanah terjanji. Ya. Dan kota pertama yang Tuhan suruh untuk rebut adalah kota Yeriko. Jericho. Dan yang unik, ketika Tuhan menyuruh Yosua untuk merebut kota Yeriko, Yosua dan pasukannya, tim pujiannya harus mengelilingi kota itu 7 hari. 6 hari, 1 hari 1 keliling dan hari ke-7 7 keliling. Harus mengelilingi kota tembok kota itu. Yeriko. Dan pada saat setelah mengelilingi itu mereka bersorak-sorai. Ketika mereka bersorak-sorai, mereka memuji Tuhan, tembok kota Yeriko runtuh. Seketika. Ini mujizat bro. Wow. Kuasa pujian dan penyembahan. Kemenangan dalam masalah-masalah besar terjadi ketika ada orang yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Tapi kita lihat, coba gue tanya nih sama bro Ya. Chris. Kalau udah 3 hari nih ngelilingin tembok kota Yeriko, Ya. terus teriak memuji Tuhan, bisa runtuh gak tembok kota itu? Kayaknya sih belum tentu Belum ya. tentu runtuh, betul. Belum tentu runtuh. Kita gak ada yang bisa memastikan ya, tapi belum Iya. tentu runtuh. Tetapi kenapa harus 7 hari dan di hari ke-7 harus 7 kali keliling? Bicara mengenai proses. Oh. Ini bicara mengenai proses, bicara mengenai waktunya Tuhan. Kenapa bro? Menjadi seorang pemimpin pujian, menjadi seorang tim pemuji itu artinya mempersilahkan dirinya untuk menjadi target utama iblis bro. Oh. Yo iya dong. Coba. Tadi kan gue udah bilang, dengan kita memuji dan menyembah Tuhan, Ya. kita itu menghadirkan hadirat Allah, surga
turun ke bumi. Ya. Suasana surga turun ke bumi. Emang iblis suka? Enggak lah. Nggak suka. Dan yang bisa melakukan itu adalah tim pujian. Oh. Pelayan pujian, tim pelayan pujian yang melakukan itu. Sehingga kalau seorang pelayan pujian penyembahan itu tidak melewati sebuah proses yang benar. Pertama, tidak ada kuasa dalam pujian penyembahannya. Plain gitu aja ya. Plain. Gak mungkin meruntuhkan tembok kota Yeriko. Padahal umat mungkin datang ke persekutuan doa dengan tembok Yerikonya masing-masing. Oh iya. Ada tembok kekecewaan, ada tembok kesedihan, Dendam. ada tembok dendam, tembok sakit hati. Akhirnya orang datang ke persekutuan doa pulang gak dapet apa-apa tuh katanya gitu kan. Iya. Wah, makanya kenapa kita perlu belajar hal ini. Makanya setiap tim pelayan pujian harus melalui proses ini. Karena Tuhan mau kita sungguh-sungguh kuat di dalam firman, kuat di dalam karakter. Makanya di pelajaran SPBI itu, kalau belajar SPBI cukup panjang loh bro. Kelas dasar itu ada 6 sesi. Kelas lanjutan itu 12 kali pertemuan. 18. Bayangin coba. Itu berarti harus berapa lama supaya lulus SPBI? Ya setahun, paling lama 2 tahun kali ya. Wow. Bayangkan. Oke. Loh itu merupakan proses. Nggak bisa instan. Gak bisa instan. Kenapa? Dari pengalaman nih. Ini sedikit curhat ya listeners. Sih. Dengar-dengar Tony Chandru curhat. Banyak teman-teman yang dulu pelayanan. Di pujian penyembahan. Hari ini banyak yang hilang. Hari ini banyak yang berguguran. Dengan berbagai macam alasan. Oke. Salah satunya yang paling klise adalah sibuk. Oh. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kesibukan itu iblis membuat kita sibuk supaya kita tidak memuji dan menyembah Tuhan. Supaya kita jauh dari Tuhan. Supaya kita jauh dari Tuhan. Dikasih kesibukan. Temen gue tuh tadi udah ngomong. Katanya kalau setan tidak bisa membujuk manusia berbuat dosa, yang dikasih adalah manusia jadi sibuk. Nah itu Karena betul. dengan sibuk jadi jauh dari Tuhan. Betul sekali. Lupa doa, lupa memuji, lupa menyembah. Nah, itu dia makanya. Masuk akal. Ya. Nah sedangkan banyak orang juga yang punya kerinduan memuji dan menyembah Tuhan nih bro. Ya. Ya, tapi pengennya instan. Emangnya mie. Iya. Gara-gara datang ke PD nih, datang ke PD. Ih, sebelah gue suaranya bagus nih. Oke. Langsung kayak suara Indonesian Idol gitu kan. Langsung dibilangin, bro minggu depan tugas singer ya. Waduh. Padahal hati dia mungkin Belum. Mungkin suara bagus. Yeah. Tapi sekali lagi, dia sudah mengelilingi tembok kota Yeriko itu belum. Berapa Sudah kali? diproses belum. Udah Nah proses itu dia. belum. Nah proses itu cuma Tuhan yang tahu. Kadang-kadang kita nggak tahu ya berapa lama Tuhan memproses kita ya. Tapi yang penting kita mau terus dibentuk sama Tuhan. Karena kalau enggak bro, iblis itu akan menyerang kita. Berapa banyak para pelayan pujian yang rontok. Hilang. Kalau nggak dikasih kesibukan, dibikin baper bro. Oh Dibikin baper. Dibikin bapernya gimana nih? Waduh, banyak karena baper deh. penjadwalan tugas. Aduh bapernya banyak deh aneh-aneh ya. Kalau yang pernah gue alami nih ya di banyak PD ya. Itu orang tuh banyak orang-orang baper. Bapernya gini. Ya nggak dikasih tugas, dikritik, baper. Kalau sekarang gini, kalau orang dikritik aja udah baper, terus mohon maaf nih gue mau nanya, apakah itu orang dewasa? Padahal dikritik kan artinya kan kita care ya. Kita itu peduli. dia. Lalu merasa diri pintar, merasa diri hebat, disuruh ikut belajar, nggak mau Udah ngerti gue udah ikut pelatihan pujian penyembahan sejak 25 tahun yang lalu, ngapain gue belajar sih? Udah gitu berdarah daging. Nah, jadi banyak yang nggak mau belajar lagi, nggak mau perbaiki diri lagi. Nah akhirnya apa? Kita lupa bahwa kita seringkali lupa bahwa Lucifer itu dulunya Malaikat loh. Malaikat dan dia punya tugas loh sebagai pemimpin pujian di surga. Pemimpin paduan suara di surga itu namanya Lucifer dulunya. Tapi kenapa Lucifer bisa memberontak kepada Tuhan dan akhirnya dia dikeluarkan dari surga? Karena sombong. Pride. Sombong. Ini dia. Jadi masalahnya tuh di dalam tim pujian penyembahan itu cukup rumit, cukup kompleks. Butuh hati yang besar juga dan butuh kerendahan hati. Oh mantap. Makanya 3 pilar dalam pujian penyembahan itu Anda yang mau melayani di pelayanan pujian penyembahan harus hidup
di dalam 3 pilar. Apa tuh? Pilar yang pertama adalah kerendahan hati. Pilar yang kedua adalah keintiman dengan Allah. Dan yang ketiga, kekudusan. Ini 3 pilar yang tidak boleh tidak harus dimiliki oleh setiap orang yang melayani Tuhan di dalam bidang pujian dan penyembahan. Dan PR setiap WL sampai termasuk seorang Tony Chan sampai hari ini ya bagaimana berusaha hidup selalu rendah hati, intim dengan Allah dan hidup dalam kekudusan. Dan ini yang paling susah memang harus diperjuangkan. Hari proses bro, kan kelilingin kota Jericho punya tembok. Betul. Nah tapi seandainya nih, kayak gua nih, suara kan gak bagus. Itu SPBI mesti bersuara bagus atau gimana sih tadi? Yang penting mau belajar gini loh. SPBI kelas dasar bisa diikuti sama siapa saja ya. Nggak harus. Oh saya yang suaranya pas-pasan, boleh kok ikut. Saya muka pas-pasan lagi. Oh jangan gitu dong. Oh enggak ya. Bro, Chris kan lebih ganteng dikit dari saya. Saya banyaknya maksudnya. emang paling nih. Oke. Terus jadi bicara mengenai mau ikut kelas, ikut aja kalau kelas dasar itu buat semua kok. Bisa semua ya. Karena kelas dasar itu sungguh-sungguh membuka cakrawala kita, berpikir kita bagaimana tentang konsep pujian penyembahan yang benar. Karena sebenarnya kita semua tuh dipanggil untuk menjadi penyembah-penyembah benar. Karena, nah ini satu yang lagi nih. Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 23. Ya. Bahwa Tuhan mau kita semua menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya kita semua menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Jadi semua diundang untuk ikut SPBI. Masuk akal. Ayo daftar. Gimana caranya mau ikut SPBI? Ikuti saja sosial medianya BPK-PKKAJ karena kita biasa selalu ada promosi di semua media yang BPK-PKKAJ punya. Kok lu tau banget sih soal SPBI? Emang lu jadi apa di sono? Kebetulan jadi wakil kepala sekolah. Wow, kebetulan wakil kepala sekolah. Mana ada kebetulan kalau gitu? Kebetulan. Berapa lama kayak gitu tuh? Oh baru. Maksudnya untuk berapa lama biasa masa Maksudnya? baktinya? Oh masa baktinya 3 tahun. Oh 3 tahun. Habis itu dievaluasi ya? Dievaluasi. Bisa naik bisa turun. Bisa naik bisa turun. Oke. Nice. Itu ya jadi lihat seperti apa kalau memang tertarik mau dong belajar praise and worship, memuji dan menyembah itu salah satunya SPBI ya. Lihat aja dari akun apa aja medsosnya itu yang ada kok SPBI BPK PKKKJ di Instagramnya ada ya. Cari SPBI aja lah BPK PKKKJ. Ada foto-foto kegiatan. Ada foto-foto kegiatan. Ada berapa banyak orang yang di situ sekarang SPBI? Kita alumni udah banyak ya. Banyak banget. Tidak terhitung ya. Dan sekarang apalagi kemarin kita sempat berhenti gara-gara COVID ya. Tapi sekarang udah mulai lagi. Kita banyak membuka kelas-kelas terutama untuk kelas lanjutan akan diadakan di setiap dekanat. Kalau kelas dasar kita baru saja menyelesaikan bulan Januari yang lalu. Doakan dalam waktu dekat kita akan buka kelas dasar batch yang kedua. Mantap. Gitu terus ya. tumbuh dan berkembang. Sip. Tapi saya pribadi salut sih ya. Saya kan kenal Tony Chan kurang lebih udah cukup lama ya. Lama banget. Kira-kira 2 hari setengah lah. Itu mah bentar dong. Bentar ya. Nggak, udah cukup lama lah berkecimpung kan kita banyak kegiatan juga di Keuskupan, di Shekinah dan lain-lain. Saya melihat seorang Tony Chan ini terus terang ya. Ini saya ngomong nggak dibuat-buat, saya bukan seorang penjilat. Tapi saya adalah seorang yang berkata apa adanya. Bukan ada apanya ya? Bukan. Apa adanya. Apa adanya. Bahwa Tony Chan ini seorang yang multi-talentan. Multi-talenta maksud saya. Kenapa talentan ya? Ada yang pernah bilang seperti itu, Tony Chan, Tony lu multi-talenta banget ya, lu apa aja bisa gitu. Palu gada. Banyak yang bilang, apalagi pas zaman COVID ya. Wah multi-talenta banget nih katanya. WL bisa, termasuk singer bisa, multimedia juga, termasuk sound system, bikin lagu juga, khotbah juga. Ngajar juga. Udah 7 nih. Seksi konsumsi kebersihan, keamanan. Enggak. Ya tapi gini loh, saya banyak sih orang datang sama saya bilang, Tony Chan apa sih yang lu gak bisa? Semua bisa, bahkan di podcast sendiri bisa jadi host juga ya? Bisa. Enggak, bukan. Maksudnya gini, banyak orang datang sama saya terus mengatakan, apa sih yang Tony Chan gak bisa? Sebenarnya yang Tony Chan gak bisa banyak. Kalau gak percaya tanya istri saya. Saya di rumah tuh banyak yang gak bisanya. Contoh ya, ini contoh nih, kan kita bukan real. Saya tuh nggak bisa ganti lampu loh. Oh sama.
Nggak bisa, Cocok. Terus? Nggak bisa ganti lampu. Nggak bisa. Kalau untuk urusan kayak rumah tangga gitu ya, AC rusak, ada segala macam, istri yang ngurusin semua. Sama. Cocok. Panggil Waduh, tukang. luar biasa ya. Iya, apalagi? Memang betul. Di balik pria yang sukses ada istri yang luar biasa ya. Ini kita memuji istri. Kita memuji istri-istri kita. Nah, sebenarnya bukan di multi talentanya, tetapi yang saya mau bagikan di sini adalah saya mau sharing nih, Bro. Ini jujur belum pernah sharing seperti ini sebelumnya. Asik ya, bagus Asik. ya ini. Cuman ada di persepsi doang. Cuman di persepsi. Oke. Saya adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. Oke. Dasarnya itu dulu. Kecintaan saya sama Tuhan, karena Tuhan begitu sangat mencintai saya pengen mengembalikan sama Tuhan yang terbaik. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan menyenangkan hati Tuhan, saya mau ambil. Yang segala sesuatu yang berhubungan dengan memperluas kerajaan Allah di dunia ini, saya mau ambil. Bukan karena saya serakah. Banyak orang bilang, lu serakah ya. Apa-apa mau diambil. Semua lu ambil. No. Saya mau klarifikasi di sini. Bahwa saya adalah pribadi yang begitu sangat mencintai Tuhan. Tuhan yang sudah mengangkat seorang Tony Chan dari lembah kekelaman menjadi seorang Tony Chan sampai hari ini, begitu besar kasih Tuhan, begitu saya rasakan. Nah, atas dasar kasih itulah saya mau mengembalikan semua sama Tuhan. Itu makanya dari semenjak saya bertobat tahun 2000, saya tuh awal mula cuma menjadi seorang pemain keyboard. Awalnya cuma pemain keyboard di Kuskupan Bandung. Mungkin teman-teman Kuskupan Bandung yang menyaksikan tahu, bisa cerita tuh. Tony Chan itu cuma menjadi seorang pemain keyboard. Dulu saya ingat banget, main keyboardnya jelek banget, Bro. Sampai sekarang? Enggak dong. Udah bagus. Awalnya main keyboard berkembang. Iya, Bro, berkembang. Nah, cuma main keyboard. Lama-lama mau belajar lagi menyenangkan Tuhan dengan apa? Ada pelatihan worship leader. Saya mau jadi worship leader. Mau. Belajar lagi jadi worship leader. Ada kesempatan menjadi pewarta, saya mau belajar menjadi seorang pewarta. Ada kesempatan untuk melayani, saya mau melayani. Nah, jadi ketika teman-teman melihat hari ini adalah hasilnya. Hasilnya bukan karena saya mau menyombongkan diri, mau bermegah atas segala apa yang terjadi. Saya tidak mengatakan bahwa diri saya multi talenta. Tapi saya multi learning. Asik, beda ya. Beda kalau multi talenta. Karena saya dulu boro-boro bermimpi bisa ngomong di depan orang gitu ya. Bermimpi bisa ngerti sound system, ngerti multimedia dan segala macam selama Zoom kan begitu ya. Boro-boro saya nggak ada. Tapi memang saya punya kemauan untuk belajar yang tinggi gitu loh. Willingness to learn-nya itu tinggi banget gitu loh. Jadi kalau saya boleh kasih sedikit bocoran nih buat listeners ya, baik itu yang mendengarkan atau juga menyaksikan sekarang ya. Tidak perlu malu, tidak perlu takut kalau kamu punya panggilan untuk belajar lebih banyak hal di dalam pelayanan. Betul. Bukan masalah nanti dibilang, oh sok sibuk loh, apalagi, oh sok asik loh. Sok suci lu katanya. Oh mau cari panggung lo ya. Nah ini dia. Mau panggung di sono-sono mau cari nama lo ya. Pokoknya segala perkataan-perkataan. Jangan khawatir. Kenapa? Karena disitulah seperti Tony Chan tadi. Saya mau multi learning ini karena pengen memberikan yang terbaik. Yes, that's it. Tapi perjalanan sampai hari ini juga bukan suatu perjalanan yang mulus, Bro. Oh iya dong. Dalam arti ya gue juga pernah ngalamin jatuh di dalam dosa dalam pelayanan loh. Hah? Emang ada? Ada. Dosa dalam, ini baru dengar nih. Ini dosa dalam bukan dosa dalam pelayanan. Jadi gini, gue tuh dulu adalah orang anak muda yang sombong banget. Sampai sekarang? Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan enggak. Wih, bijak jawabannya. Dulu. Mudah-mudahan enggak. Dulu tuh gue sombongnya minta ampun. Terus? Sombong banget ya. Sampai akhirnya saking sombongnya itu ya jadi duri lah dalam komunitas. Serius? Iya. Dulu gue sempat terkenal sebagai orang yang angkuh, gak ada kerendahan hati gitu loh. Pride. Dulu kalau boleh dibilang ya, orang yang nyari duit dalam pelayanan itu dulu gue, Bro.
Oh, sana sini Yes. kelihatannya aktif padahal cari duit. Kelihatannya aktif tapi cari duit. Jadi dulu gue milih-milih, ini mohon maaf ya om, tante. Kalau dulu Bro Tony MCs, Chen begitu, kalau dulu saya itu seperti adalah itu. Tony Chen yang dulu. Itu Sekarang Tony enggak, Chen yang dulu. berapapun Sekarang mau. enggak, sekarang enggak. Sekarang berapapun mau. Berapapun Dulu mau. ya, ini cerita ya bro ya. Boleh dulu lah. ya. Waktu sebelum tahun 2010 ya, Ya. kan gue tobat tahun 2000 tuh. Ya. Terus tahun 2010 tuh gue harus bertobat lagi tuh bro. Karena 10 tahun pertama pelayanannya untuk ego sendiri. Masih bukan di situ. melayani Tuhan, bukan melayani ego sendiri. Jadi pelayanan cari duit, tau gak? Cari ketenaran, sombong, cari nama baik, begitu ya. Jadi dulu ada cerita gini, sekali waktu ada PD anak muda nih telepon. Oke. Koko Tony, mau dong pelayanan, tanggal berapa? Oh tanggal 6 Februari misalnya gitu ya. Misalnya. 6 Februari jam 7 malam, bisa gak? Bisa. PD OMK. 5 menit kemudian tiba-tiba dia telepon. Ada telepon lagi. Tante, Beda nih. tante. Oh, seru nih. Tony, apa kabar? Baik tante. Tony mau gak pelayanan? Di mana? Di Hotel Mulia. Mantep, beda Oma dong. ulang tahun. Mantep. Yang ke-75 tahun. Cakep. Mau Tony main keyboardnya. Ah. Waduh gimana dong? Ya oke, bisa tante. Saya jawabnya gitu. Bisa tante. 6 Februari jam 7. Bisa. Terus habis gue tutup teleponnya si tante ini, gue telepon balik ke PDOMK bro. Terus gue bilang gini, bro sorry nih, gue salah lihat jadwal. Edan. Karena gue ternyata udah ada jadwal tanggal segitu. Kenapa bro? Karena gue tahu. Di PDOMK paling gue dapat 75.000. Ngerti. Kalau di Hotel Mulia gue dapat 750.000 bro. 10 Beda kali nolnya lipat. bro. Aduh. Tapi itu dulu yang terjadi. Milih-milih pelayanan, sombong, angkuh, dan satu lagi, Tony Chen itu terkenal tukang terlambat. Kalau tentang pelayanan telat bro. Serius loh. Ada satu PD tuh ya di Jakarta ya. Waduh, terkenal makanya bahkan cuma satu PD kali. Dulu tuh Tony Chen itu terkenal telat. Tuh songong lagi sengak kalau disegur. Tenang aja, PD nggak mulai, pemain keyboardnya di sini. Edan bisa ngomong kayak gitu. Iya, dulu gue saking sombongnya gitu tuh gak. Saking sombongnya. Tapi ya Tuhan menghajar gue luar biasa. Apa turning back point nih? Maksudnya Ya. peristiwa apa sih yang menyebabkan kemudian lu kan bertobat 2 kali. Sebentar, Iya. sebelum kita masuk ke situ, bertobat 2000 emang bedanya apa Tony Chen Beda sebelum dong. 2000 sama setelah 2000? Jadi tahun 2000 itu, sebelum tahun 2000 itu saya itu orang yang sungguh-sungguh melayani, bukan melayani Tuhan ya, melayani dunia. Jadi sebagai music entertainer. Oh. Entertainer bro. Jadi Penghibur dulu musik. penghibur. Jadi Pria penghibur lah ya pria intinya penghibur ya. lah ya. Iya, Dulu iya. saya banyak main di tempat night club, tempat judi begitu ya. Nyanyi lagu-lagu Mandarin, nyanyi lagu-lagu dunia lah gitu ya. Wedding singer juga, MC juga. Nah di situ jatuhlah dalam dunia malam. Nah sampai suatu saat bertobat lah, intinya singkat cerita bertobat. Ntar soalnya kalau diceritain di sini 3 hari 3 malam bro. Titik nggak kelar baliknya, bro. podcastnya. Titik baliknya. Titik baliknya adalah waktu Kejadiannya itu. apa? Sebenarnya dijebak. Hah? Gue dijebak. Sama? Dijebak, ada orang bilang sama gue gini, ada party katanya. Oke. Ada party. Hah party di mana? Di puncak dia bilang. Oke, dateng lah. Enggak, gue bilang party apaan? Wong datang aja deh. Ceweknya cakep-cakep. Bandung, Jakarta. Cih, Mantep. serius party? Iya party. For your information ya, dulu gue tuh benci banget karismatik. Oh ya? Benci banget karismatik. Masa? Iya, Kualat lo. kualat makanya gue. Gue benci karismatik. Party Udah nih, gitu, party. Oke. Gue datang party. Gue pikir party di puncak. Taunya apa? Tempat retret Romo Yohanes. Mateng lu. Party apa? Ternyata retret awal dong, gila buset. Udah gitu gue mau pulang gak ngerti jalan jauh segala macam kan. Udahlah gue pikir, ya udahlah. Sial nih gue dibohong. Itu yang gitu ngajakin ada di sebelah. Yang ngajakin itu, Yang ngejebak. yang ngejebak itu sekarang udah meninggal bro. Waduh. Jadi dia mantan frater di Cikanyere. Oke. Pernah jadi frater di Romo Yohanes. Dia ngajakin ada party, tonya retret dong. Ya udahlah gue pikir, gue ikut retret deh, kelihatannya Katolik kan. Oh, kayak gereja Katolik. Taunya karismatik bro. Lagu pertama, burung-burung terbang tinggi. Dalam hati gue, sialan. Hidup
party Gue tuh banget. orang yang paling benci karismatik. Karena gue pikir dulu ya, gini loh. Orang karismatik itu orang Katolik aliran sesat tuh enggak? Ah, yang bener bro. Ya karena lu bayangin orang Katolik, gak tau ya, gue sih sekarang jarang ngeliat. Tapi dulu ya gue lihat ya, orang karismatik itu ya tepuk tangan, jingkrak, nanti bentar nangis, nanti bentar ketawa, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, angkat tangan. Gue bilang, wah aliran sesat nih gue bilang. Akhir zaman udah tiba, gue pikir waktu itu ya. Terus? Gue kualat lah pokoknya intinya. Tapi Oke. ternyata gue di retret itu mendapatkan jamahan Tuhan luar biasa. Gue pulang ke rumah, langsung minta maaf sama papi mami gue basuh kaki papi mami gue. Karena dulu gue kurang ajar banget sama papi mami gue. Tahun 2000 tuh? Tahun 2000. Wah kurang ajar banget nih. Mereka kaget dong. Wah mereka kaget perubahannya. Seorang Tony Chen seperti Saulus jadi Paulus begitu. Mantap. Wis, luar biasa pertobatannya begitu. Tapi waktu itu karena Bandung itu dulu di Bandung itu jarang ada orang yang melayani dan gue mau melayani gitu ya. Jadi gue tuh dikarbit bro, jujur ya. Gue tuh dikarbit. Jadi dipaksa untuk cepat bertumbuh berkembang. Akhirnya terlalu cepat. Nah terlalu cepat itulah iblis gak suka. Masuk lagi. Iblis masuk menggoda gue dalam pelayanan. Sehingga gue pelayanan tapi sebenarnya gue serigala berbulu domba. Karena ada apa? Ada apanya. Nah, pelayanan yang ada apanya. Jadi dulu selama 10 tahun itu ya udahlah pelayanan begitu ya. Kalau di PD kesannya wah ada holonya kayak orang kudus. Orang gitu kudus. Ya. Tapi begitu keluar dari persekutuan doa ada tanduknya Lucifer. Sama ekornya keluar gitu ya muncul cuit dari balik celana. Itu Terus, tahun 2000 itu sampai antara 2000 dan 2010 tuh. Nah, turning back point waktu tahun 2010-nya kejadian apa bro? Itu pas lagi sombong-sombongnya tuh. Karir lagi bagus. Oke. Semua lagi bagus. Tiba-tiba bro, gue dirampok. Di mana? Di Sunter. Di rumah. Di kos-kosan. Oh lu kos waktu di Sunter Gue kos di Sunter, kos 2010 dikerampok. Apa yang hilang? Mobil hilang. Nah di mana? Depan kos-kosan? Iya, mobilnya itu cuma mobil. Di dalam mobil itu isinya adalah barang-barang yang gue pakai buat pelayanan. Keyboard, laptop. Semua sound system lengkap. Wah kalau Itu Tuhan hilang. mau hilang semua sekaligus. Hilang dan gue marah sama Tuhan waktu itu. Gue bilang gini sama Tuhan, itu semua gue pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa Tuhan ambil? Wah kalau Tuhan bisa ngomong waktu itu mungkin Tuhan akan ngomong gini, pret. Memuliakan nama gue kepala lu. Gue nenek lu kiper gitu kan. Iya. Okay. Waduh gue parah waktu itu sama Tuhan. Tapi akhirnya gue mendapatkan jawabannya di situ. Bahwa gue terlalu sombong. Makanya nih gue punya sebuah quote nih buat para listener semua. Mantap. Quote gue adalah begini. Iblis gak akan pernah bermasalah kalau kita semua melayani Tuhan. Oke. Iblis gak masalah. Kita semua melayani Tuhan gak ada masalah. Tetapi kita akan menjadi orang yang paling berbahaya buat iblis. Ketika dalam pelayanan kita mengandalkan Tuhan. Bagus. So, ketika kita melayani Tuhan, iblis gak ada masalah. Tetapi ketika dalam pelayanan kita mengandalkan Tuhan, kita menjadi orang paling bermasalah buat iblis. Jadi mengandalkan Tuhan itu dalam artian memang bukan buat kita. Bukan buat kita. Tapi memang sungguh buat melayani Tuhan, buat berkat buat orang lain dari pelayanan. Oh. Yes. Nice. Yes. Itu butuh waktu berapa lama setelah kerampokan mobil dan isinya baru kemudian lu kurang lebih 3 bulan lah. 3 bulan ngamuk tuh. 3 bulan. Gue gak cuman kehilangan mobil loh. Gue kehilangan mobil. Kehilangan barang-barang pelayanan. Gue kehilangan pekerjaan juga bro. Oh iya dong. Karena gue dipecat. Hah? Dipecat. Karena di dalam mobil itu ada duit milik perusahaan. Berapa banyak? 350 juta. Hah, untung gak di penjara. Lu di penjara gak? Enggak. Oh enggak. Okay. Gue kehilangan tabungan. Karena gue harus bayar ganti rugi. Oh iya. Yang terakhir paling sakit tuh gak apa bro? Gue kehilangan pacar. Lu? Pacarnya dalam mobil juga? Enggak dong. Kirain pacarnya dalam mobil. Ah lu aneh-aneh aja. Ya enggak lah, maksud gue siapa yang mau pacaran sama Tony Chen waktu Orang itu? miskin, kere. Jatuh tertimpa tangga. Dan satu lagi yang gue paling sedih, gue kehilangan pelayanan gue. Gak tau kenapa tuh ya. Semua jadwal gue yang padat itu, jadwal gue yang padat itu semua bisa hilang. Dengan berbagai macam alasan tiba-tiba semua cancel.
Padahal kan harusnya mungkin mereka kasihan ya malu ya. Ini kasihan nih mobilnya hilang. Iya. Ayo kita Tapi ini deh. nggak ada lu yang nggak ada kontak gue. Tuhan tuh benar-benar menarik gue dari titik yang gue lagi sombong-sombongnya ke titik nadir paling rendah gitu. Wah itu sih gila loh bro. Wah itu masa yang luar biasa. Tapi gue hari ini gue bersyukur untuk masa-masa itu. Karena di situ gue lagi dididik sama Tuhan. 3 bulan. Tony Chan bisa ada hari ini karena ada kejadian itu. Gue bersyukur untuk itu. 3 bulan gue hidup di dalam lembah kekelaman. Sampai satu titik, kalau itu kan tadi sebelumnya retret tuh 2010. Ini di di tahun 2000 ya, waktu retret tahun 2010 setelah 3 bulan itu di pas kejadian apa lo berpikir? Itu titik baliknya seru tuh. Jadi titik baliknya itu dulu gue gini. Keluar aja. Dengan kualitas kayak lu bisa, waduh gue bilang temen gue punya mobil J1, dapat rumah, sekolah anak dibayarin, tergoda juga. Tapi kan bukan itu tujuan kita mau melayani Tuhan. Tapi karena kita juga tahu lu sudah berkeluarga, bagaimana lu menularkan pola pikir dan kepercayaan seperti itu kepada istri dan juga Wah, menarik sekali. Tapi Ton, gini, lu menghidupi praise and worship dalam bukan cuma dalam pelayanan tapi dalam kehidupan sehari-hari. Gimana keluarga lu juga anak-anak lu didik dengan cara seperti itu. Artinya kan sudah banyak mendarah daging lah. Ada pengalaman mujizat terjadi gak sih atas praise and worship? Wah, ini gue mau cerita nih. Yang belum pernah lu ceritain sama orang lain juga boleh nih. Ada yang 2. Khusus di sini, khusus di persepsi bro. Ada 2. Gua catet nih. Jadi ceritanya gini.